Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Bacaan kita pada hari ini dari Amsal 22 ayat 7 yang berbunyi, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dunia hari ini menawarkan kemudahan yang luar biasa melalui sistem kredit dan pinjaman. Seolah-olah kita bisa memiliki apa saja sekarang juga, tanpa harus menunggu. Namun di balik kemudahan itu, ada kebenaran kuno yang dituliskan dalam kitab Amsal ribuan tahun yang lalu, yang tetap relevan hingga detik ini. Seperti firman-Nya yang mengatakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi hamba dari yang memberi hutang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan finansial dalam perspektif iman. Yang pertama, hukum relasi dalam keuangan. Penulis Amsal tidak sedang membenci orang kaya atau merendahkan orang miskin. Ia sedang memaparkan sebuah hukum relasi. Dalam dunia keuangan, ada hierarki otoritas. Ketika kita meminjam sesuatu, secara otomatis kita memberikan sebagian dari otoritas hidup kita kepada pemberi pinjaman. Menjadi hamba di sini berarti kehilangan kemerdekaan untuk mengambil keputusan. Banyak orang tidak bisa berpindah pekerjaan, tidak bisa melayani Tuhan dengan bebas, atau tidak bisa menyekolahkan anak ke tempat yang lebih baik karena pendapatan mereka sudah disandra oleh cicilan yang menumpuk. Yang kedua, akar dari perhambaan, yaitu ketidakpuasan. Nah, mengapa seseorang terjebak dalam hutang yang menjerat? Seringkali akarnya bukanlah kekurangan uang, melainkan kurangnya rasa cukup. Kita hidup di zaman yang memaksa kita mengikuti gaya hidup orang lain agar terlihat estetik atau sukses. Tuhan memanggil kita untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Alkitab mengajarkan bahwa ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Dan ketika kita gagal merasa cukup, kita mulai menggunakan uang yang belum kita miliki untuk membeli barang yang tidak kita perlukan, demi memikat orang yang sebenarnya tidak kita sukai. Itulah awal dari perhambaan. Dan yang ketiga, bagaimana jalan keluar dari semua persoalan ini, yaitu hikmat dan disiplin. Tuhan ingin kita hidup sebagai kepala dan bukan ekor. Dia ingin kita menjadi saluran berkat, bukan saluran hutang. Bagaimana caranya? Yaitu penguasaan diri. Belajar untuk berkata tidak pada keinginan daging yang impulsif. Kemudian, perencanaan yang bijak, yaitu mengatur keuangan dengan jujur dan bertanggung jawab. Dalam Lukas 14 ayat 28. Kepercayaan penuh pada pemeliharaan Tuhan.
percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memerdekakan kita. Dia telah melunasi hutang dosa kita yang paling besar di kayu salib. Dan jika hutang dosa yang begitu besar saja Ia lunasi, Dia juga sanggup memberikan hikmat bagi kita untuk keluar dari belenggu hutang finansial. Mulailah hidup dalam kejujuran dan kecukupan. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh cicilan, tetapi biarlah hidupmu dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang berat karena beban hutang. Tuhan, Engkau adalah penolong dan penyedia. Ampuni kami atas ketidakbijaksanaan kami dalam mengelola keuangan di masa lalu. Kami mohon hikmat-Mu untuk mengatur ulang keuangan kami. Berikan kami kekuatan untuk hidup disiplin dan bukalah jalan rezeki yang halal agar kami dapat melunasi seluruh hutang-hutang kami. Kami percaya janji-Mu bahwa Engkau akan mencukupi kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.